Amerika Serikat selain merupakan negara maju yang suka bikin masalah di Timur Tengah, juga merupakan negara yang memiliki berbagai merek mobil yang cukup terkenal, seperti Ford dan Chevrolet. Kedua nama itu udah menjadi nama yang mendunia, dan kedua merek itu aja udah membuat berbagai mobil keren yang disukai oleh banyak orang. Tapi masih banyak lagi merek mobil dari Amerika yang gak kalah kerennya. Dimana di video kali ini gue bakal jelasin asal-usul dari salah satu merek tersebut. Namanya adalah Pontiac. Semuanya berawal di tahun 1907, ketika seseorang bernama Edward Murphy mendirikan Oakland Motor Company. Si Edward ini merupakan pemilik perusahaan yang membuat kereta kuda sejak 1893. Tapi dia melihat bahwa kendaraan bermotor akan menjadi masa depan transportasi. Dari situlah dia mendirikan Oakland Motor Company. Nah, di tahun 1909, Oakland Motor Company menjadi bagian dari General Motors atau GM, sebuah perusahaan yang memegang berbagai merek mobil lain seperti Chevrolet, Buick, Oldsmobile, dan Cadillac. Di tahun yang sama, Oakland membuat mobil pertamanya bernama Oakland 4 yang kemudian dilanjutkan lagi oleh Oakland 6 di tahun 1916. Mungkin sampai sini lu bertanya, ini mana Pontiacnya? Sabar ya, karena bentar lagi gue bakal sampai ke bagian situ. Karena di tahun 1926, GM memperkenalkan nama Pontiac sebagai merek pendamping dari Oakland, di mana Oakland menjual mobil yang lebih premium dan otomatis lebih mahal, sedangkan Pontiac menjual mobil Oakland tapi dengan harga yang lebih murah, dengan mobil pertamanya bernama Pontiac 6 di tahun 1926, yang memiliki mesin 3.1 liter inline 6 yang menghasilkan 40 horsepower dan menjadi pendamping dari mobil Oakland 6. Mobil Pontiac ini justru laku keras di kalangan pembeli dan akhirnya Pontiac melebihi popularitas dari Oakland. Dan akhirnya Oakland pun digantikan oleh Pontiac di tahun 1933. Oh ya, sebagai disclaimer kayak berbagai video asal-usul mobil sebelumnya, gue nggak bakal nyebutin semua model yang dibuat sama Pontiac karena sampai minggu depan pun video ini nggak bakal selesai. Cuma beberapa yang ikonik aja. Oke, lanjut. Tahun 1933 juga saat dimana Pontiac mulai memperkenalkan berbagai model barunya dengan mesin inline 8. Salah satu modelnya yang menggunakan mesin ini adalah Pontiac Streamliner 8 yang menggunakan mesin 3.7 liter inline 8 yang menghasilkan 77 horsepower. Popularitas dari Pontiac semakin meningkat di era ini karena cuma mereka yang menawarkan mobil paling murah dengan mesin 8 silinder. Otomatis orang bakal tertarik untuk beli dong. Belum lagi dari bentuknya yang keren. Kalau kita memutar waktu ke masa depan dan melewati Perang Dunia Kedua, kita sampai di tahun 1958, di mana Pontiac membuat mobil yang bentuknya khas banget tahun 1950-an. Namanya adalah Pontiac Bonneville. Mobil ini menggunakan mesin 6.1 liter V8 yang menghasilkan 300 horsepower. Mesin gede, power gede, ditambah sama desainnya yang keren, membuat mobil ini jadi lebih laku daripada martabak di bulan puasa. Tapi ini belum apa-apa, karena puncak kejayaannya Pontiac terjadi di tahun 1960-an dan 1970-an. Kenapa? Karena ini adalah era muscle car. Apa sih yang menjadi identik dengan muscle car? Mesin V8 yang gede, suaranya yang mantep, tenaga yang wadidaw, serta bentuknya yang bisa membuat siapapun terpukau sampai sekarang. Mulai dari tahun 1961, Pontiac memperkenalkan Pontiac Tempest. Mobil ini punya ukuran yang lebih waras dibanding berbagai mobil sebelumnya, karena tahun 60-an merupakan zaman di mana terjadi perubahan tren, di mana mobil yang kecil dan efisien menjadi sama kerennya dengan mobil yang besar dan mewah di zaman 50-an. Makanya untuk menghadapi tren baru ini, Pontiac membuat Pontiac Tempest. Mobil ini menggunakan mesin 3.2 liter inline 4 yang dapat menghasilkan salah satu dari 3 opsi horsepower yang dapat dipilih oleh pelanggan, antara 115, 140, atau 166 horsepower. Sebenarnya penggunaan mesin inline 4 untuk Pontiac ini cukup unik sih, karena aslinya mesin inline 4 ini berasal dari mesin 6.4 liter V8 milik Pontiac sendiri. Lo kok bisa berasal dari mesin V8? Kayak gini nih, V8 kan sebenarnya 8 silinder, 4 di sisi kanan, terus 4 di sisi kiri. Ya udah, kalau kita belah jadi 2, otomatis kita dapat 2 mesin inline 4. Selain menggunakan mesin inline 4, Pontiac Tempest juga memiliki opsi untuk menggunakan mesin 3.5 liter V8 yang menghasilkan 155 horsepower. Tapi mesin ini bakal diganti di tahun 1963 dengan mesin 5.3 liter V8 yang menghasilkan 260 horsepower. Selain Tempest, juga muncul mobil ikonik lagi dari Pontiac yang bernama Pontiac GTO. Nah, awalnya Pontiac GTO merupakan paket performance opsional bagi Pontiac Tempest. Kalau kita buka kap mesinnya, Pontiac GTO menggunakan mesin 6.3 liter V8 yang menghasilkan 325 horsepower. Lumayan gede ya, tapi gue belum selesai nih, karena ada opsi mesin yang lebih brutal lagi yang bernama Tri-Power. Mesin ini memiliki ukuran yang sama, tapi jumlah horsepower-nya ditingkatin jadi 348 horsepower. Popularitas dari GTO akhirnya membuat 6 ini menjadi model yang terpisah dari Pontiac Tempest. Nah, lu pada tahu nggak, di tahun yang sama Pontiac GTO ini mendapatkan saingan terberatnya. Mobil apa itu?
Ford Mustang. Yoi, mobil ini dibuat di tahun yang sama dengan sang legenda Ford Mustang. Dan lu pada tahu kan seberapa populernya Ford Mustang di zaman itu sampai sekarang? Jelas ini bukan lawan yang ringan, tapi sebelum gua malah kemana-mana dan mulai bahas Mustang, kita balik lagi deh bahas sejarahnya Pontiac. Pada tahun 1967 lahirlah model Pontiac favorit gue, yaitu Pontiac Firebird. Mobil ini diproduksi selama 4 generasi sampai tahun 2002. Dari 4 generasi Firebird tadi, di video ini gue mau bahas aja tentang generasi pertama. Mobil ini ditawarkan dengan 5 pilihan mesin yang masing-masing menghasilkan angka power yang beda. Mulai dari 3.8 liter inline 6 versi standar dengan 165 horsepower atau versi sprint dengan 215 horsepower. Kemudian ada 5.3 liter V8 versi standar dengan 250 horsepower atau versi high output dengan 285 horsepower. Dan yang paling kuat adalah mesin 6.6 liter V8 yang menghasilkan 325 horsepower. Tapi selama masa produksi Firebird generasi pertama, mesin 6.6 liter V8 tadi bakal di-upgrade sampai akhirnya menghasilkan 345 horsepower. Di tahun 1969 dibuatlah Pontiac Trans Am. Nah, ini merupakan paket performance opsional untuk Pontiac Firebird yang meningkatkan kemampuan dari Firebird yang biasa, kayak handling dan mesinnya, serta ditambah dengan sedikit perubahan pada bagian luarnya, kayak lampu depan, kap mesin, dan spoiler belakang. Mesin dari Firebird Trans Am yang pertama menggunakan 6.6 liter V8 yang menghasilkan antara 335 horsepower atau 345 horsepower. Kan tadi gue bilang kalau Firebird merupakan Pontiac favorit gue ya, dan gue pengen bahas lebih dalam lagi, tapi kayaknya mendingan di video yang terpisah ya, supaya gue bisa omongin lebih rinci mengenai Firebird dan tentang generasi Firebird favorit gua. Oke, balik lagi ke video ya. Selain Firebird, terdapat mobil ikonik lagi yang dibuat oleh Pontiac. Namanya adalah Pontiac Sunbird yang dibuat pada tahun 1976. Mobil ini dibuat untuk bersaing dengan Ford Mustang generasi kedua dan Mercury Capri. Sunbird ini juga punya banyak pilihan mesin, mulai dari 2.3 liter inline 4 dengan 78 horsepower di tahun 1976, kemudian di tahun 1977 ditingkatin mesinnya menjadi 2.5 liter inline 4 dengan 84 horsepower. Kemudian terdapat opsi mesin 3.8 liter V6 dengan 110 horsepower, atau yang paling kuat adalah mesin 5.0 liter V8 yang menghasilkan 135 horsepower. Mungkin lu pada bertanya ya, ini kok Pontiac pada punya mesin gede-gede amat tapi horsepowernya kecil? Itu karena di tahun 1973 terjadi krisis minyak yang dialami oleh Amerika, ditambah sama peraturan Clean Air Act yang membuat aturan emissi semakin ketat. Akhirnya Pontiac dan berbagai perusahaan mobil Amerika lain mulai mengurangi horsepower dari mesinnya supaya lebih irit bahan bakar dan mengurangi polusi yang dihasilkan. Bisa dibilang ini merupakan zaman jahiliyah dari industri otomotif di Amerika. Setelah semua fakta yang tadi gue lontarin ke muka lu, mungkin lu sekarang bertanya, Pontiac ini masih ada atau udah punah sih? Dan gue hanya bisa menjawab, sayangnya Pontiac udah nggak ada lagi. Sejak tahun 1980-an, Pontiac mengalami masa-masa sulit gara-gara krisis minyak dan peraturan emisi yang baru. Mereka udah membuat berbagai macam model yang berusaha untuk menaikkan kembali nama Pontiac, tapi usahanya ternyata masih nggak cukup. Dan ketika terjadinya krisis finansial dunia di tahun 2008, udah nggak ada harapan lagi sih bagi Pontiac. Akhirnya GM memutuskan untuk menutup berbagai perusahaan mobil yang dimilikinya. Salah satunya adalah Pontiac yang dinyatakan tutup di tahun 2009. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Lumayan panjang ya sejarah dari salah satu merek otomotif paling legendaris dari Amerika. Mulai dari tahun 1926 sampai tahun 2009, mereka telah membuat berbagai mobil paling ikonik di dunia. Sayang banget sih Pontiac udah nggak ada lagi. Tapi minimal mobilnya masih berkeliaran di luar sana dan masih membuat kagum para penggemar otomotif, baik yang masih muda atau yang udah tua. Jadi gimana pendapat kalian tentang Pontiac? Apakah ada model Pontiac yang kalian juga suka? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.